Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini, saya akan kembali membahas soal latihan UP Pedagogik PPG dengan mata pelajaran Bahasa Inggris. Video ini adalah lanjutan dari dua video saya sebelumnya yang membahas soal UP Pedagogik Bahasa Inggris dari CP1 sampai CP3. Nah, pada video kali ini kita akan lanjutkan ke capaian pembelajaran yang keempat, di mana capaian pembelajaran keempat ini yaitu menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik dengan 4 indikator soal. Indikator soal yang pertama menjelaskan prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik. Yang kedua, mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas. Indikator yang keempat, memanfaatkan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baiklah sahabat guru, sebelum kita lanjut ke soalnya dari CP4 ini, untuk sahabat guru yang belum subscribe, like, share, dan komen, silakan subscribe untuk tetap mendukung channel YouTube saya supaya berkembang, dan juga jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya masih tentang eh, kegiatan PPG. Kita langsung saja ke soal untuk indikator yang 4.1. Soal nomor 8. A well-developed lesson plan should be completed with assignments to guide the instructor's choice of assessment measures by providing information about student and class comprehension of the material. The following are among the questions to consider, except A. What level of learning do the students need to attain? B. How does the lesson plan fit particular instructional principles? C. What is the amount of time the instructor wants the students to use? D. How does the assignment fit with the rest of the lesson plan? E. What is the purpose of the assignment? Kita lihat pembahasannya. Untuk menjawab soal nomor 8, berikut adalah cara yang dapat kita lakukan, yaitu terlihat di dalam soal ada kata kunci well-developed lesson plan dan choice of assessment. Jadi bagaimana kita mengembangkan RPP yang baik dan pilihan untuk penilaian. Selain itu juga ada kata except, kecuali, yang merupakan kata kunci yang penting pada soal ini. Nah, pilihan jawaban B, how does the lesson plan fit particular instructional principle, adalah jawaban yang paling benar karena terlalu luas hubungan dengan particular instructional principle dan assessment. Jika kita lihat kembali ke soalnya, yaitu jawaban selain jawaban B, A, C, dan E itu lebih spesifik seperti what level of learning do student needs to attend. Level pembelajaran yang mana yang harus siswa dapatkan. Kemudian what is the purpose of the assignment. Kira-kira tujuan dari penilaian itu untuk apa? Nah, kalau kita lihat pilihan yang B, how does the lesson plan fit particular instructional principle, itu masih terlihat umum. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Indikator 4.2. The closure step of a lesson plan is a chance to determine whether the students need additional practice or to go over the lesson again. The following are examples of closure in an effective lesson plan. Except, lagi-lagi ada kata except. A. Summarizing the characteristic of the lesson. B. Discussing new things that the student learned about the lesson. C. Giving them a couple of minutes to read or present the lesson to the class. D. Asking what information from the lesson the students will find important.
E. Asking the student to summarize the lesson for student missing the class. Nah, untuk soal nomor 9 ini, kita cari kata kuncinya yaitu the closer step of a lesson plan dan maka pilihan C, giving them a couple of minutes to read or present the lesson to the class adalah yang benar karena pada kegiatan penutupan di langkah pembelajaran tidak tepat jika siswa diminta to read and present untuk membaca dan menyajikan. Kalau kita lihat lagi soalnya, yang A itu summarizing, meringkas karakteristik dari pelajaran, kemudian berdiskusi tentang hal yang baru yang mereka pelajari, kemudian bertanya tentang informasi terkait pelajaran yang dirasakan penting oleh siswa. Yang E kemudian menanya kepada siswa untuk membuat ringkasan bagi siswa yang ketinggalan pelajaran di kelas. Nah, sedangkan pilihan yang C itu memberikan siswa waktu beberapa menit untuk present, sedangkan di sini adalah closure, penutup, kegiatan penutup. Jadi jawaban yang paling tepat karena ada kata kecuali yaitu C. Kita lanjut ke indikator 4.1. The presentation pace of a lesson plan can take a variety of forms. The following are suggestions on how to present new material to class, except A. Teacher-centered explanation, B. Student presentation, C. Reading selection, D. Listening selection, E. Guided exercises. Nah, perhatikan kata kunci pada soal tersebut, presentation phase of lesson plan, yang berarti tahapan menyajikan materi dan kecuali. Jadi tahapan-tahapan menyajikan materi itu apa? Yang diminta adalah kecuali. Pilihan jawaban I, guided exercise, adalah bukan termasuk dalam kegiatan presentation of a lesson plan atau menyajikan di dalam langkah pembelajaran. Sedangkan yang lain seperti teacher-centered explanation, penjelasan berpusat pada guru, student presentation, presentasi siswa, reading selection, pemilihan bacaan, bisa dikategorikan dalam tahap menyajikan materi dalam langkah-langkah pembelajaran. Jadi jawaban tepat adalah E. Kita lanjut ke indikator yang terakhir untuk capaian pembelajaran yang keempat. Rina is solitary type of a student. The most suitable learning source for the teacher to facilitate Rina in reading comprehension would be A. Picture workbooks, B. E-learning modules, C. Reading passages, D. Audio recording, E. Worksheet. Langsung kita ke pembahasan. Maka kita juga harus menemukan kata kunci. Pada soal ini kata kuncinya adalah solitary type dan reading comprehension. Solitary type student adalah siswa dengan tipe yang suka menyendiri. Pilihan jawaban B, e-learning module, sesuai dengan tipe solitary dalam pembelajaran. Alasannya adalah modul diterapkan dalam e-learning akan diakses oleh pembelajaran sendiri dan mandiri. Jadi jawaban tepat adalah B, e-learning modules. Baiklah sahabat guru, demikianlah video saya pada kali ini dengan capaian pembelajaran yang keempat dengan 4 soal. Kita akan lanjutkan ke video selanjutnya untuk capaian pembelajaran yang kelima dan yang keenam. Jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya untuk dapat update informasi ketika saya mengupload video. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.